Penjagaan perbatasan semakin diperketat di berbagai daerah bagi para pemudik. Bila Anda tak dapat menunjukkan surat negatif COVID-19, jangan harap bisa melintas seperti yang dialami para pengendara ini. Sejumlah kendaraan diminta putar balik dari antrian panjang kendaraan di perbatasan Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Sejak 3 hari terakhir, antrian panjang kendaraan terjadi karena petugas memeriksa dokumen COVID dengan ketat. Warga luar wilayah yang tidak memiliki surat bebas COVID-19 diminta putar balik. Sedangkan warga yang memiliki KTP wilayah setempat diwajibkan mengikuti tes antigen di lokasi. Sejak tanggal 10, jumlah pemudik yang melintas di perbatasan ini terdata meningkat hingga 200% dibandingkan hari biasa. Peningkatan ini justru terjadi ketika pemerintah menerapkan larangan mudik. Iya, saya yakin sekali pemirsa Liputan 6 kini tengah bernostalgia karena menyaksikan Mas Riza Primadi membacakan berita. Langsung bernostalgia ke 25 tahun lalu ketika Mas Riza ini sebagai presenter pertama Liputan 6. Sekarang deg-degan loh ini. Tapi gini Mas, gimana rasanya kembali ke studio Liputan 6? Iya, nostalgia betul ya, karena saya sejak 2009 tidak tampil di layar televisi, jadi iya nostalgia, retro banget ini. Retro. Sekarang udah sama saya, boleh ya Mas Riza ya? Monggo. Ini kita akan membawakan berita terkait dengan dunia pendidikan, di mana COVID-19 membatasi ruang gerak di segala sektor, termasuk 68 juta anak usia sekolah di tanah air. Suasana yang tidak nyaman dan sulitnya menyerap materi menjadi hambatan. Juli mendatang, pemerintah berencana membuka pembelajaran tatap muka. Tentunya keputusan ini akan terrealisasi setelah tenaga pendidik selesai divaksinasi. Menempuh risiko tinggi, Tiara Noviani dan sang adik Siti Salma harus sekolah di pinggir jalan. Rumahnya yang di daerah perbukitan membuat sinyal sulit dijangkau. Di bawah terik mentari dan bisingnya hilir mudik kendaraan menjadi tantangan bagi keduanya dalam menyerap materi. Setali 3 uang dengan Tiara dan Siti, siswa-siswi SD Kedawang 1 Kabupaten Pasuruan terpaksa mengungsi ke sebuah tanah lapang di dekat Taman Pemakaman Umum setempat. Lokasi ini dipilih karena dekat dengan tower BTS sehingga sinyal mudah didapat. Setahun sudah, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Dan Juli 2020, pemerintah berencana kembali membuka sekolah tatap muka. Tentu saja setelah seluruh pendidik dan tenaga pendidikan divaksinasi. Bagi para siswa, inilah yang telah lama diimpikan. Semoga corona cepat berlalu dan bisa belajar di kelas lagi. Udah kangen sama suasana di kampus juga, terus menyerap materi itu lebih enak gitu. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Saudara, tanggal 20 Mei 1996 menjadi momen bersejarah bagi Liputan 6 SCTV. Masih di sini menjadi saksinya ya? Betul. Untuk pertama kalinya Liputan 6 mengudara menjadi program berita harian di SCTV yang aktual, tajam, terpercaya. Selamat petang saudara dan selamat berjumpa dalam siaran perdana Liputan 6 petang. Pada program ini kami akan menyajikan serangkaian informasi aktual, tajam dan tentu terpercaya. Kalau dibilang deg-degan, sangat deg-degan, sangat sakit perut, biasalah hari pertama, dekannya luar biasa. Dan sakit perutnya itu siaran hari Minggu kalau nggak salah ya, dari Sabtu sudah bolak-balik ke belakang terus. Tapi itu pengalaman yang sangat menarik buat saya. Dan satu lagi, yaitu setiap hari rambutnya di hairspray. itu nggak kebayang, sangat nggak kebayang bahwa akhirnya saya setiap hari pakai hairspray. Itu pengalaman luar biasa juga. Dan itu menarik dan ya manis lah udah dikenang seperti itu. About women's right is good. Yeah. But then from what point of view? To be a politician? Ya. Betul? Katakanlah berita itu kan 5W1H, tapi nggak cukup itu. Kan kita juga harus ada critical thinking, analytical thinking yang mereka belum masuk. Nah kita tambahin lagi 2 kategori itu. Selain 5W1H, analytical thinking, critical thinking.
dan program khusus seputar kegiatan bulan suci Ramadan tetap hadir di hadapan Anda, melengkapi sajian informasi dari daerah dan mancanegara. Siang saudara, lewat liputan 6 siang SCTV, kembali saya Indriati Yulistiani menemani Anda selama 1 jam. Kita meluangkan waktu untuk berbincang sejenak seputar pertandingan LA Galaxy melawan tim Indonesia Selection dan langsung diwawancara di lapangan Gelora Bung Karno Senayan. Itulah sebagai satu pesan kepada para penonton, tonton kami. Karena kami aktual, kami tajam, dan harus dipercaya. Karena kita tidak mengatakan itu hoax segala macam. Kita melalui namanya penelitian, lead bank kita itu yang sangat kuat. Research and development itu kuncinya di situ, harus kuat. Itulah tadi saudara gambaran liputan 6 dari masa ke masa. Hingga kini 25 tahun kami menemani Anda dengan beragam peristiwa penting. Nama-nama besar di dunia jurnalistik tak sedikit yang berasal dari liputan 6. Termasuk Mas Riza Primadi dan juga Mbak Ira Kusno. Ya, sejak awal liputan 6 memang dikenal masyarakat sebagai media yang aktual, tajam, terpercaya. Pencapaian ini terus dipertahankan sampai sekarang. Ya, namun tentu beda era, Nasita, beda tantangan. Mbak Ira dikenal dengan pertanyaan kritis dan tajam. Ini salah satunya dialog cabut gigi pada masa Orde Baru. Iya, betul, itu legend sekali Mbak Ira. Tapi kalau sekarang ingin mencapai selegend itu, seperti apa Mbak Ira caranya para jurnalis menciptakan momen seperti Mbak Ira? Padahal pada saat ini persaingan tambah banyak, media banyak, digital juga banyak, data ada di mana-mana. Nah Cita, untuk menjawab pertanyaan tersebut saya harus menggunakan kemampuan saya sebagai PR begitu ya. Karena saya PR walaupun kadang-kala masih muncul di media. Jadi yang pertama itu balik kembali kepada roh sebagai jurnalis. Jurnalis itu apa sih? Kalau ada orang yang bilang bahwa di luar sana hujan, tugas kita tuh bukan kemudian mengutip orang yang di luar rumah maupun di dalam rumah, tapi buka jendelanya, lihat, recheck faktanya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah terus mengasah ketajaman kita berpikir, keingintahuan, sehingga kita punya sense gitu, rasa terhadap isu yang sedang berkembang. Dan yang ketiga ini menyangkut pertanyaan kamu, ini banyak sekali di mana-mana media dan kompetitor dalam tanda kutip begitu ya. Berarti kamu harus temukan keunikanmu. Apa perbedaanmu dengan orang-orang lain? Dan yang keempat terakhir adalah ini semua banyak kanal media sosial. Manfaatkan. Kuncinya adalah konsisten mengisi konten sesuai dengan apa yang ingin kamu tampilkan, personal brandmu, dan juga lihat momentum, seize the moment, manfaatkan kesempatan itu. Wah, ini luar biasa sekali nih tips dari Mbak Ira nih biar kita bisa menjadi jurnalistik yang hebat dan juga diingat oleh masyarakat Indonesia khususnya. Nah, kalau menurut Mas Riza, Mas, ini di tengah penggunaan media sosial yang begitu cepat, begitu luas, seberapa besar peran media mainstream ini seperti Liputan 6 dengan semangat aktual, tajam, terpercayanya? Kalau media mainstream justru fungsinya adalah menjadi pengimbang dari berita yang mungkin tidak bisa dipertanggungjawabkan di media sosial. Jadi dengan adanya sebuah lembaga, sebuah sistem di mana semua berita terseleksi dengan baik, itulah fungsi media mainstream, sehingga bisa mengcounter hoax atau bahkan yang berita tidak akurat belum tentu hoax, itu dengan cara menonton media mainstream. Baik, terima kasih Mas Riza Primadi sudah hadir bersama kita dan juga Mbak Ira Kusno yang sudah hadir secara hologram. Dan saudara, usai sudah Liputan 6 siang, spesial hari ulang tahun ke-25. Atas nama tim redaksi, saya Senandung Nacita. Saya Reza Ramadansyah. Dan saya Ira Kusno. Saya Riza Primadi. Berterima kasih atas perhatian Anda. Saksikan terus Liputan 6 sebagai sumber berita aktual, tajam, terpercaya. Sampai jumpa. Salam SCTV. Salam SCTV.